Mereka diberitahu bahwa mereka akan menjadi dewa. Sebaliknya, mereka menjadi senjata paling mengerikan yang pernah diciptakan umat manusia. Manusia yang dijadikan peluru kendali. Kita sedang membicarakan lebih dari 4.000 pilot muda Jepang yang dengan sengaja menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal sekutu, mengorbankan nyawa mereka dalam prosesnya. Sebuah taktik yang begitu nekat, begitu mengejutkan hingga mengubah peperangan angkatan laut selamanya. Begitu dahsyatnya hingga menenggelamkan 47 kapal perang sekutu dan merusak lebih dari 300 kapal lainnya. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hal ini terjadi, apa yang mendorong para pria ini ke kematian mereka, dan mengapa perang psikologis yang mereka lancarkan sama mematikannya dengan kehancuran fisik yang mereka timbulkan. Dan inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Kisah kamikaze tidak dimulai dari Perang Dunia Kedua. Kisah ini bermula lebih dari 700 tahun sebelumnya, dengan sebuah badai yang diyakini oleh orang Jepang dikirim oleh para dewa itu sendiri. Pada tahun 1274, dan sekali lagi pada tahun 1281, Kaisar Mongol Kublai Khan melancarkan armada invasi besar-besaran ke Jepang. Pasukan Jepang kalah jumlah dan kalah kemampuan menghadapi salah satu mesin militer paling tangguh dalam sejarah. Namun kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Kedua kali, angin topan menghantam armada Mongol, menghancurkan ribuan kapal, dan menenggelamkan puluhan ribu prajurit. Orang Jepang menyebut badai-badai ini kamikaze, angin ilahi, percaya bahwa para dewa telah turun tangan untuk menyelamatkan tanah air mereka. Ini menjadi mitos dasar dalam budaya Jepang, bahwa di saat paling gelap bagi bangsa, kekuatan gaib akan bangkit untuk melindunginya. Melompat ke tahun 1944, Jepang mendapati dirinya dalam situasi putus asa lainnya yang akan membangkitkan kembali nama kuno ini untuk tujuan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Pada Oktober 1944, situasi Jepang sudah bencana. Filipina hampir jatuh. Pasukan Amerika mendekati pulau-pulau utama. Angkatan Laut Jepang telah hancur dalam pertempuran seperti Midway dan Teluk Leyte. Pilot-pilot berpengalaman mereka sebagian besar sudah gugur, dan melatih pilot baru ke tingkat yang sama membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tidak mereka miliki. Serangan konvensional terhadap kapal induk Amerika pun sudah menjadi misi bunuh diri. Pilot-pilot yang tidak berpengalaman ditembak jatuh bahkan sebelum mereka bisa mencapai sasaran. Para komandan Jepang menghadapi perhitungan kejam. Jika para pilot akan mati bagaimanapun juga, mengapa tidak membuat kematian mereka berarti? Mengapa tidak menjadikan pesawat itu sendiri sebagai senjata? Ini bukan keputusan yang diambil dengan ringan. Keputusan ini melanggar setiap prinsip pemikiran militer yang mengharuskan pelestarian aset dan personel untuk pertempuran yang berkelanjutan. Namun keputusasaan melahirkan inovasi, dan apa yang diusulkan oleh Wakil Laksamana Takejiro Onishi pada Oktober 1944 adalah sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Serangan bunuh diri yang terorganisir secara resmi sebagai doktrin militer standar. Unit kamikaze terorganisir pertama dibentuk pada 20 Oktober 1944. Letnan Yukio Seki, seorang pilot berpengalaman berusia 23 tahun, dipilih untuk memimpin Korps Serangan Khusus Shinpu, skuadron kamikaze resmi pertama. Ketika diminta untuk menjadi sukarelawan bagi misi tersebut, Seki dilaporkan berkata, "Tolong tunjuk saya untuk jabatan itu." Namun ia juga secara pribadi berkata kepada seorang wartawan, "Masa depan Jepang suram jika terpaksa membunuh salah satu pilot terbaiknya. Saya tidak pergi dalam misi ini untuk kaisar atau untuk kekaisaran. Saya pergi karena saya diperintahkan." Ini menangkap realitas kompleks kamikaze. Mereka bukan semua fanatik yang bersemangat untuk mati. Banyak dari mereka adalah pemuda-pemuda yang bijaksana yang terjebak antara kewajiban, kehormatan keluarga, tekanan teman sebaya,
Akedan perintah dari atasan dalam budaya yang menjadikan penolakan hampir mustahil. Mari kita bicara tentang seperti apa rasanya menjadi pilot kamikaze. Pertama, proses seleksi. Para komandan akan meminta sukarelawan, tetapi menjadi sukarelawan, ini bukanlah seperti yang orang barat bayangkan sebagai sukarela. Dalam budaya militer Jepang, menolak ketika atasan meminta sukarelawan adalah hal yang hampir mustahil. Tekanan sosialnya sangat luar biasa. Jika Anda tidak melangkah maju, Anda mencap diri sendiri sebagai pengecut di depan rekan-rekan Anda dan mempermalukan keluarga Anda. Beberapa pilot melaporkan bahwa para perwira hanya akan membacakan nama-nama dari daftar, dan mereka yang disebutkan namanya diharapkan menerima tanpa pertanyaan. Ilusi pilihan membuat sistem ini bekerja. Hal itu memungkinkan semua orang mempertahankan fiksi bahwa para pria ini meninggal dengan sukarela demi kaisar. Setelah dipilih, para pilot menjalani pelatihan khusus, meskipun pelatihan hampir terlalu bermurah hati untuk menggambarkan apa yang banyak dari mereka terima. Pilot berpengalaman mendapatkan sekitar seminggu latihan. Rekrutan baru mendapatkan sedikitnya 40 hingga 50 jam instruksi penerbangan total. Hampir tidak cukup untuk lepas landas, terbang dalam formasi, dan menabrak sebuah sasaran. Mereka tidak belajar mendarat, karena mereka tidak akan memerlukannya. Mereka tidak berlatih manuver, menghindar karena menghemat bahan bakar untuk penerjunan akhir lebih penting. Mereka mempelajari dasar-dasar navigasi udara, cara mengidentifikasi jenis kapal untuk memprioritaskan sasaran, dan yang paling penting, sudut dan kecepatan tepat untuk kerusakan maksimal saat benturan. Beberapa berlatih pada replika kayu dek kapal induk yang dipasang di lereng bukit. Para instruktur mengajari mereka untuk membidik dasar island kapal atau elevator pada kapal induk. Titik-titik di mana sebuah tabrakan akan menyebabkan kerusakan internal maksimal. Pesawat-pesawat itu sendiri sangat bervariasi kualitasnya. Kamikaze awal menggunakan pesawat tempur standar seperti Mitsubishi A6M0. Dilucuti dari persenjataan defensif untuk menghemat berat dan meningkatkan kecepatan. Seiring berjalannya perang dan pesawat menjadi langka, Jepang merancang pesawat khusus untuk misi bunuh diri. Yokosuka MX-Y7. Ohka pada dasarnya adalah peluru kendali berawak, kokpit kecil yang dipasangi mesin roket, dan 1.200 kg bahan peledak. Para pilot menyebutnya Ohka, bunga sakura. Tetapi para pelaut Amerika menyebutnya Baka, idiot, karena tampaknya gila. Pesawat ini dibawa di bawah pembom hingga mendekati sasaran, kemudian dilepaskan untuk meluncur sebelum menyalakan roketnya untuk terjun akhir. Begitu roket dinyalakan, Ohka mencapai kecepatan hingga 650 mil per jam, menjadikannya hampir mustahil untuk dicegat. Namun pembom yang membawanya lambat dan rentan seringkali ditembak jatuh sebelum melepaskan muatannya. Dalam kasus lain, kamikaze menerbangkan pesawat biplan usang, pesawat latih, bahkan pesawat kayu yang begitu primitif hingga hampir tidak terdeteksi radar. Menjelang akhir perang, Jepang begitu putus asa hingga mereka membangun Shinyo, perahu bunuh diri yang syarat bahan peledak. Dan mereka memiliki rencana untuk Kaiten, torpedo berawak di mana seorang pilot akan menunggangi torpedo long lance, mengarahkannya secara manual ke kapal. Lebih dari 100 orang tewas dalam kecelakaan pelatihan Kaiten saja sebelum satu pun digunakan dalam pertempuran. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi dalam jam-jam sebelum sebuah misi. Disinilah kengerian psikologis sesungguhnya dimulai. Malam sebelumnya, para pilot kamikaze menghadiri upacara perpisahan mereka sendiri. Mereka diberikan pemakaman militer resmi sementara masih hidup. Rekan-rekan bersulang untuk mereka. Para komandan memuji semangat mereka. Mereka menulis surat terakhir kepada keluarga, mengetahui bahwa ini akan menjadi kata-kata terakhir mereka. Militer mendistribusikan kertas khusus untuk surat-surat ini, dan keluarga menyimpannya sebagai benda suci. Banyak surat mengungkapkan konflik batin yang dirasakan para pria ini.
Beberapa menerima nasib mereka dengan keyakinan tulus, menulis tentang kehormatan mereka untuk mati demi kaisar. Yang lain menulis pesan-pesan berkode yang akan dipahami keluarga, ekspresi keraguan, ketakutan, atau bahkan sentimen anti perang yang samar-samar tersamarkan dalam puisi. Militer menyensor semua surat, sehingga para pilot belajar menulis dengan cara yang lolos pemeriksaan sambil menyampaikan perasaan sejati mereka kepada mereka yang mengenal mereka dengan baik. Pagi hari misi, para pilot berpakaian seragam bersih. Beberapa mengenakan ikat kepala hachimaki bergambar matahari terbit atau slogan-slogan patriotik. Mereka diberikan seninbari, ikat pinggang 1000 jahitan yang dibuat oleh ibu atau saudara perempuan mereka, di mana 1000 perempuan masing-masing menjahit satu jahitan sebagai doa untuk roh sang pilot. Mereka menerima jatah khusus, seringkali sake, makanan mewah yang tidak mereka lihat selama bertahun-tahun. Makanan terakhir ini adalah hadiah sekaligus manipulasi, menciptakan rasa kewajiban untuk mengikuti sampai selesai. Beberapa unit mengadakan upacara di mana para pilot meminum sake dari cangkir khusus, lalu memecahkannya untuk melambangkan bahwa tidak ada jalan kembali. Para komandan mempersembahkan pedang samurai atau kehormatan lainnya kepada mereka, mengingatkan pada tradisi prajurit Jepang feodal. Pesannya jelas, Anda tidak sekadar mati, Anda bergabung dengan tradisi kuno pengorbanan. Kemudian datanglah ritual keberangkatan. Awak darat berbaris untuk melepas kepergian mereka, seringkali menangis terang-terangan. Para pilot naik ke kokpit, mengetahui mereka tidak akan pernah menyentuh tanah lagi. Para mekanik melepas fitur-fitur keselamatan, kadang-kadang bahkan roda pendaratan untuk mencegah kemungkinan kembali atau tertangkap. Hal ini memiliki tujuan ganda, menghemat berat dan bahan bakar, tetapi juga menghilangkan godaan atau kemungkinan berpikir ulang. Beberapa pesawat diisi bahan bakar hanya cukup untuk mencapai sasaran, menjadikan kepulangan mustahil bahkan jika seorang pilot berubah pikiran. Penerbangan menuju area sasaran bisa memakan waktu berjam-jam. Bayangkan siksaan psikologis itu, duduk sendirian dalam kokpit sempit, mesin menderu, mengetahui setiap menit penerbangan membawa Anda semakin dekat ke kematian yang pasti. Beberapa pilot menyanyikan lagu-lagu militer, yang lain berdiam diri. Eskort tempur menemani mereka bila memungkinkan, baik untuk melindungi mereka dari pesawat tempur Amerika maupun untuk memastikan mereka menjalankan misi mereka. Eskort-eskort ini akan melaporkan kembali siapa yang berhasil menghantam sasaran dan siapa yang gagal atau melarikan diri. Rasa malu karena gagal mengikuti keluarga selama generasi, sehingga tekanan untuk menyelesaikan misi sangat besar, bahkan di luar rasa takut personal akan kematian. Sekarang, inilah yang sering tidak dipahami orang tentang serangan sesungguhnya. Film-film menggambarkan kamikaze menukik lurus ke bawah menuju kapal, tetapi kenyataannya lebih kompleks dan, dalam banyak hal, lebih mengerikan. Patroli udara tempur Amerika menembak jatuh banyak kamikaze sebelum mereka pernah mencapai armada. Pesawat tempur Angkatan Laut AS akan mengerumuni mereka dari jarak jauh, berusaha menghancurkan mereka sebelum mendekat. Namun kamikaze tidak berdaya. Mereka bisa bermanuver dengan keras, menjadikan mereka sasaran yang sulit, dan mereka hanya perlu bertahan beberapa menit lagi. Mereka yang berhasil melewati pesawat tempur menghadapi tembakan anti pesawat yang sengit dari kapal-kapal itu sendiri. Setiap kapal dalam satuan tugas akan membuka tembakan secara bersamaan, menciptakan tembok cangkang peledak dan tembakan penjejak. Langit dipenuhi asap dan logam. Sebagian besar kamikaze dihancurkan dalam tembakan besar-besaran ini. Namun beberapa berhasil lolos. Penerjunan akhir biasanya dimulai pada sekitar 6.000 kaki. Para pilot mendorong pesawat mereka ke sudut yang curam. Tidak cukup vertikal tetapi mendekati mempercepat ke kecepatan maksimum. Mereka membidik bagian-bagian tertentu dari kapal tergantung pada sudut pendekatan dan nilai sasaran. Dek penerbangan pada kapal induk,
jembatan pada kapal perusak, garis air pada kapal yang lebih besar. Para pelaut Amerika melaporkan bahwa dalam detik-detik terakhir, mereka terkadang dapat melihat wajah pilot melalui kaca kokpit. Beberapa kamikaze datang begitu cepat sehingga penembak anti pesawat tidak dapat melacak mereka. Yang lain terbang rendah dan lambat, menyapu puncak ombak untuk menghindari deteksi radar hingga saat terakhir. Kecepatan tumbukan biasanya antara 350 dan 550 mil per jam, tergantung pada jenis pesawat. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi saat tumbukan. Disinilah kehancuran sejati menjadi jelas. Sebuah pesawat tempur Zero yang dilengkapi bom 250 kg, berjalan dengan kecepatan 450 mil per jam, menghantam dek kapal dengan kekuatan sekitar 6.000 pon, setara TNT. Bila memperhitungkan ledakan bom dan energi kinetik pesawat, bahan bakar, serta pilot, pesawat itu tidak hanya meledak, ia menembus blok mesin, bagian terberat, menghantam dek baja seperti peluru meriam. Bensin menyembur kemana-mana dan terbakar, menciptakan kobaran api instan. Amunisi di dalam pesawat terbakar, mengirimkan pecahan logam ke segala arah. Jika pesawat membawa bom atau torpedo, dan banyak yang membawanya, ini meledak saat tumbukan atau tak lama setelahnya, melipat gandakan kehancuran. Dampak pada awak kapal sangat bencana. USS Bunker Hill diterjang 2 kamikaze dalam 30 detik pada 11 Mei 1945. Yang pertama menabrak dek penerbangan, menembus ke dek hanggar di mana pesawat-pesawat yang sudah terisi bahan bakar dan bersenjata diparkir. Ledakan dan kebakaran yang diakibatkannya menewaskan 346 orang dan melukai 264 lainnya. Para penyintas menggambarkan dinding api menggelinding melalui kompartemen, membakar segalanya. Pria-pria yang berada di tempat terbuka langsung terbakar habis. Yang lain terjebak di bawah dek direbus hidup-hidup ketika air laut yang digunakan untuk memadamkan kebakaran berubah menjadi uap. Beberapa melompat ke laut hanya untuk dibakar oleh bahan bakar penerbangan yang menyala mengambang di permukaan air. Kapal itu selamat, namun nyaris tidak beroperasi hingga sisa perang. USS Franklin mengalami hal yang lebih buruk lagi. Diterjang kamikaze pada 19 Maret 1945, kapal induk itu menderita 724 tewas dan 265 luka-luka. Korban terbanyak pada kapal perang AS mana pun yang berhasil selamat dalam perang. Ledakan merobeknya melalui dek hanggar, memicu reaksi berantai bom dan roket yang meledak. Dek penerbangan melengkung ke atas akibat ledakan internal. Mayat-mayat ditemukan menyatu ke sekat kapal akibat panas. Seluruh kompartemen dipenuhi asap beracun, menyebabkan mereka yang mungkin selamat dari ledakan mati lemas. Franklin miring 13 derajat ke kanan. Mati di air, api berkobar. Bahwa kapal itu tidak tenggelam dianggap ajaib. Upaya pengendalian kerusakan yang nekat dari awak kapal, memerangi kebakaran sementara di bawah serangan udara yang terus-menerus, merupakan beberapa tindakan paling heroik dalam sejarah angkatan laut. Namun, ada sesuatu yang bahkan lebih menggelisahkan. Serangan kamikaze tidak hanya membunuh melalui kehancuran fisik. Dampak psikologis pada para pelaut Amerika sangat mendalam. Bayangkan berada di kapal di mana Anda tahu bahwa pilot musuh secara aktif mencoba menabrak Anda. Tidak ada pertahanan terhadap tekad murni. Seorang pilot yang terkena tembakan anti pesawat mungkin masih memiliki cukup kendali untuk mengarahkan puing-puing pesawatnya yang terbakar ke kapal Anda. Beberapa kamikaze yang terluka, kokpit hancur, pesawat terbakar, masih berhasil menabrak sasaran mereka dengan kemauan keras semata. Para penembak Amerika melaporkan bahwa menembak kamikaze seringkali tidak menghentikannya. Anda harus benar-benar menghancurkan pesawat atau membunuh pilot seketika. Sekadar merusaknya saja tidak cukup.
Ini menciptakan suasana ketidakberdayaan yang mengikis bahkan awak kapal yang sudah berpengalaman sekalipun. Stres yang terus-menerus menyebabkan kelelahan tempur dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Para pelaut berjaga di pos-pos pertempuran selama berjam-jam, kadang berhari-hari, memandangi langit, menunggu serangan berikutnya. Tekanan karena mengetahui bahwa kematian bisa datang dalam hitungan detik tanpa peringatan, mendorong banyak orang ke titik-titik kehancuran psikologis. Beberapa pria menolak naik ke atas dek, yang lain menjadi katatonis. Angkatan Laut melaporkan peningkatan signifikan dalam apa yang mereka sebut kelelahan operasional. Pada dasarnya, PTSD tempur dari serangan kamikaze. Perwira medis mencatat bahwa bahkan pria yang tidak menunjukkan cedera fisik memperlihatkan gejala-gejala, gemetar tak terkendali, ketidakmampuan tidur, reaksi histeria terhadap suara mendadak. Keacakan serangan kamikaze sangat traumatis. Anda tidak bisa memprediksinya, tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa melawan balik secara efektif begitu pilot telah berkomitmen pada penerjunannya. Sekarang mari kita telaah efektivitas aktual taktik kamikaze karena angka-angkanya menceritakan kisah yang rumit. Antara Oktober 1944 dan akhir perang pada Agustus 1945, kamikaze menenggelamkan 47 kapal sekutu dan merusak lebih dari 300 lainnya. Mereka menewaskan sekitar 4.900 pelaut Amerika dan melukai lebih dari 4.800 lainnya. Untuk investasi Jepang, sekitar 4.000 pilot dan pesawat, itu adalah hasil yang signifikan dibandingkan serangan konvensional. Analisis statistik menunjukkan kamikaze memiliki tingkat keberhasilan sekitar 15-20% dalam menghantam sasaran, dibandingkan kurang dari 5% untuk serangan pengeboman konvensional oleh pilot yang tidak berpengalaman. Namun begini masalahnya, keberhasilan berarti hal yang berbeda. Makin banyak tembakan kamikaze tidak menenggelamkan kapal. Mereka merusaknya cukup untuk membuatnya tidak beroperasi untuk sementara waktu. Nilai nyata bagi Jepang adalah gangguan. Setiap kapal yang rusak harus mundur untuk diperbaiki. Setiap kapal yang tenggelam atau rusak mewakili sumber daya yang dialihkan dari operasi ofensif ke tindakan defensif dan pekerjaan perbaikan. Namun taktik itu mengalami penurunan hasil. Pasukan Amerika beradaptasi dengan cepat. Mereka mengembangkan kapal perusak penjaga radar khusus yang ditempatkan 50-75 mil dari armada utama untuk memberikan peringatan dini. Kapal-kapal ini menanggung beban serangan terbesar. Mereka sengaja ditempatkan sebagai pengorbanan untuk melindungi kapal induk. USS Lave, sebuah kapal perusak dalam tugas penjaga radar di lepas pantai Okinawa, diserang oleh 22 kamikaze dalam 80 menit pada 16 April 1945. 6 menghantam kapal, 4 bom mengenainya. Lave selamat melalui pengendalian kerusakan yang luar biasa dan keberuntungan semata. Namun 32 orang tewas dan 71 luka-luka. Kisah-kisah seperti ini umum di antara kapal-kapal penjaga radar yang memiliki tingkat korban jauh melampaui jenis kapal lainnya. Taktik tempur pesawat Amerika pun berkembang. Patroli udara tempur belajar mencegat kamikaze pada jarak maksimum, seringkali 50 mil dari armada. Para pilot diajarkan untuk membidik mesin kamikaze, bukan kokpit. Pilot yang tewas mungkin masih bisa mengarahkan pesawatnya ke sasaran. Tetapi mesin yang mati berarti pesawat kehilangan kecepatan dan ketinggian, menjadi sasaran yang lebih mudah. Doktrin anti pesawat Angkatan Laut berubah untuk menekankan daya tembak yang luar biasa dalam jendela pendekatan akhir. Kapal-kapal melatih awak mereka untuk terus menembak bahkan ketika kamikaze tampaknya pasti akan mengenai, karena bahkan beberapa tembakan lagi mungkin cukup mengganggu bidikannya untuk menyebabkan meleset atau mengurangi kerusakan akibat tumbukan. Sekarang kita perlu membicarakan apa yang terjadi pada pilot-pilot yang selamat dari misi mereka.
Karena, ya, beberapa memang selamat. Tidak semua serangan kamikaze berhasil, dan beberapa pilot kembali ke pangkalan. Alasannya bervariasi, kerusakan mekanis, ketidakmampuan menemukan sasaran, cuaca yang memaksa pembatalan misi, atau dalam beberapa kasus, penghindaran yang disengaja. Dan disinilah lapisan kengerian lain muncul. Pilot yang kembali langsung menghadapi kecurigaan pengecut. Beberapa dipukuli, yang lain diasingkan. Banyak yang dikirim kembali berulang kali hingga mereka berhasil mati. Ada kasus-kasus yang terdokumentasi tentang pilot yang terbang 5 atau 6 misi bunuh diri sebelum akhirnya terbunuh. Bayangkan, kondisi psikologis seorang pria yang telah mempersiapkan dirinya untuk mati, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang dicintainya, menerima nasibnya, hanya untuk selamat karena keadaan, dan kemudian diperintahkan untuk melakukannya lagi. Beberapa pilot dengan sengaja menyabotase misi mereka. Mereka akan membuang bom mereka ke laut, kemudian melaporkan kerusakan peralatan. Mereka akan sengaja meleset dari sasaran. Para pria ini hidup dalam ketakutan terus-menerus karena ketahuan, karena hukumannya bukan sekadar kematian, melainkan kematian setelah penghinaan publik dan aib bagi keluarga mereka. Beberapa pilot telah angkat bicara dalam beberapa dekade sejak perang berakhir untuk mengakui bahwa mereka tidak pernah berniat mati dan secara aktif menghindari pertempuran bila memungkinkan. Namun mereka tidak bisa berbicara tentang hal ini selama bertahun-tahun, bahkan setelah perang berakhir, karena rasa malu dalam masyarakat Jepang terlalu besar. Dan kemudian ada para pelatih. Instruktur pelatihan kamikaze menghadapi neraka psikologis mereka sendiri. Mereka mengajari pria-pria muda, seringkali remaja, cara membunuh diri mereka sendiri secara efektif. Mereka menyaksikan kelas demi kelas lenyap dalam misi-misi yang diketahui semua orang adalah perjalanan satu arah. Beberapa instruktur melaporkan merasa seperti algojo. Yang lain merasionalisasikannya sebagai keharusan untuk kelangsungan hidup bangsa. Setidaknya satu perwira pelatihan bunuh diri karena rasa bersalah, tidak tahan lagi mengutus lebih banyak pemuda ke kematian mereka. Pemerintah dan militer Jepang melakukan upaya luar biasa untuk memuliakan pilot kamikaze demi menjaga moral dan perekrutan. Media negara menggambarkan mereka sebagai pahlawan ilahi, naik ke keilahian setelah kematian. Kuil Yasukuni berjanji untuk mengabadikan roh mereka bersama para pejuang terbesar Jepang. Sekolah-sekolah mengajarkan anak-anak untuk mengidolakan pilot kamikaze. Film-film propaganda menampilkan pilot yang tersenyum dan antusias, bersemangat mendapatkan kehormatan pengorbanan. Namun surat-surat dan buku harian pribadi menceritakan kisah yang berbeda. Saya pasrah dengan nasib saya, namun saya tidak bisa mengatakan saya senang dengan itu, tulis seorang pilot. Perang ini adalah sebuah kesalahan, namun saya harus menjalankan kewajiban saya, tulis yang lain. Suara-suara ini ditekan hingga lama setelah perang berakhir. Kultus kamikaze menyebar melampaui para pilot. Pada pertengahan tahun 1945, Jepang melatih penyelam kamikaze untuk berenang ke kapal dengan bahan peledak yang diikatkan ke tubuh mereka. Mereka mengembangkan kapal selam kerdil kamikaze. Mereka merencanakan serangan glider kamikaze massal menggunakan pasukan yang hanya bersenjatakan granat dan bahan peledak. Militer bahkan menyusun rencana untuk serangan kamikaze berbasis darat jika Amerika menginvasi pulau-pulau utama. Warga sipil bersenjatakan tombak bambu dan bahan peledak. Diperintahkan untuk melemparkan diri mereka di bawah tank. Filosofi itu telah bermetastasis dari taktik nekat menjadi strategi nasional yang genosidal. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang mengakhiri program kamikaze. Bukan pertahanan Amerika, meskipun ini telah menjadi semakin efektif. Bukan pengakuan Jepang atas keterbatasan taktik tersebut, melainkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, diikuti oleh pengumuman penyerahan diri Kaisar pada 15 Agustus 1945. Bahkan setelah itu, beberapa pilot kamikaze menolak untuk menerimanya.
Beberapa menyerang kapal-kapal sekutu dalam hari-hari setelah penyerahan diri diumumkan, tidak sadar atau tidak mau percaya bahwa perang telah berakhir. Serangan kamikaze terakhir terjadi pada 15 Agustus itu sendiri, beberapa jam setelah siaran Kaisar. Segera setelah itu, hubungan Jepang dengan warisan kamikaze menjadi rumit. Beberapa ingin melupakan, untuk melampaui rasa malu atas taktik-taktik nekat. Yang lain ingin menghormati pengorbanan para pilot, terlepas dari hasil perang. Kebenaran seperti selalu sangatlah kompleks. Mereka bukan monster. Mereka adalah pemuda-pemuda, usia rata-rata 23 tahun, yang terperangkap dalam keadaan di luar kendali mereka, ditekan oleh budaya, kewajiban, dan perintah, langsung ke dalam tindakan-tindakan yang saat ini kita susah payah untuk memahami. Orang-orang Amerika yang bertempur melawan mereka juga memiliki perasaan yang campur aduk. Rasa hormat terhadap keberanian para pilot bercampur dengan ngeri atas fanatisme yang diperlukan untuk dengan sengaja menabrakkan diri ke sebuah kapal. Banyak pelaut Amerika melaporkan bahwa setelah perang, mereka merasa sulit untuk membenci pilot kamikaze secara individual. Para pria itu adalah korban dari keputusasaan pemerintah mereka sendiri. Kebencian itu dicurahkan kepada kepemimpinan Jepang yang menerapkan kebijakan semacam itu. Investigasi pasca perang mengungkapkan betapa mudanya banyak kamikaze, beberapa semuda 17 tahun. Mahasiswa ditarik dari sekolah dan dikirim untuk mati dengan pelatihan minimal. Pemborosan nyawa muda, di atas semua pemborosan perang lainnya, tampak sangat tragis. Jepang kehilangan bukan hanya 4.000 calon pilot, tetapi 4.000 dokter, guru, ayah, inovator masa depan, bakat seharga satu generasi yang dikonsumsi oleh upaya perang yang sudah gagal. Namun mungkin pengungkapan paling menggelisahkan datang dari para peneliti yang memeriksa dokumen militer Jepang beberapa dekade kemudian. Taktik kamikaze dipertimbangkan untuk diadopsi sejak awal tahun 1943, namun ditolak oleh para komandan senior sebagai biadab dan tidak efektif. Hanya ketika situasinya benar-benar tidak ada harapan, barulah taktik-taktik ini diterapkan. Ini berarti kepemimpinan Jepang tahu perang sudah kalah, bahkan ketika mereka mengutus para pria ini ke kematian mereka. Kamikaze bukan jalan menuju kemenangan, mereka adalah taktik untuk mengulur waktu, membeli waktu, untuk apa? Tidak ada rencana, tidak ada endgame, hanya harapan bahwa entah bagaimana, Amerika akan merundingkan perdamaian daripada menuntut penyerahan tanpa syarat. Warisan fenomena kamikaze melampaui Perang Dunia Kedua. Taktik ini mempengaruhi strategi pengeboman bunuh diri yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam konflik-konflik selanjutnya. Psikologi operasi syahid, penggunaan tekanan sosial untuk merekrut penyerang, pemuliaan kematian demi sebuah tujuan. Semua elemen ini muncul dalam taktik kamikaze dan muncul kembali dalam bentuk berbeda pada dekade-dekade berikutnya. Psikolog militer dan sejarawan mempelajari program kamikaze untuk memahami bagaimana orang-orang biasa dapat diyakinkan untuk bunuh diri demi tujuan politik atau militer. Pelajarannya gelap, namun diperlukan untuk memahami perilaku manusia dalam keadaan ekstrim. Hari ini, Anda dapat mengunjungi Museum Perdamaian Chiran untuk pilot kamikaze di Jepang. Museum ini menyimpan surat-surat, benda-benda pribadi, dan foto-foto para pria yang terbang dalam misi bunuh diri. Berjalan melaluinya adalah pengalaman yang membuatkan Anda terpekur. Wajah-wajah dalam foto-foto itu begitu muda. Surat-suratnya begitu manusiawi, penuh dengan kepedulian terhadap keluarga, ekspresi cinta, ketakutan yang tersamarkan buruk sebagai keberanian. Mustahil untuk melihat mereka sebagai fanatik ketika Anda membaca seorang pemuda 19 tahun yang menulis kepada ibunya, meminta maaf karena tidak menjadi anak yang lebih baik, berjanji untuk melindunginya dalam kematian seperti yang tidak bisa dilakukannya dalam kehidupan. Satu surat khususnya menghantui para pengunjung. Seorang pilot menulis kepada putrinya yang masih kecil, mengetahui bahwa ia terlalu muda untuk mengingatnya. Ia menggambarkan ayah
macam apa yang ia harap akan dibayangkan putrinya. Ia memintanya untuk bersikap baik, untuk kuat, untuk menghormati ibunya. Ia berkata bahwa ia terbang untuk melindungi masa depannya, untuk melindungi Jepang dari invasi, meskipun ia tahu ia tidak akan pernah melihat masa depan itu sendiri. Surat itu berakhir, "Ketika kamu sudah cukup besar untuk memahami ini, ketahuilah bahwa ayahmu mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri, dan bahwa semua yang dilakukannya ia lakukan dengan harapan kamu akan hidup di dunia yang lebih baik dari yang ia tinggalkan." Kengerian menjadi pilot kamikaze bukan sekadar kematiannya, melainkan pengetahuan bahwa kematian Anda diatur, diwajibkan, dan dijadikan tak terhindarkan oleh masyarakat yang sama yang Anda perjuangkan untuk melindunginya. Kengerian itu adalah pemampatan pilihan seumur hidup menjadi satu keputusan yang dipaksakan. Kengerian itu adalah persenjataan nilai-nilai budaya, kehormatan, kewajiban, kesetiaan, kewajiban keluarga, menjadi mekanisme penghancuran diri. Dan mungkin yang paling mengerikan dari semuanya, kengerian itu adalah pengetahuan bahwa pengorbanan Anda, betapapun berani, betapapun tulus, pada dasarnya sia-sia. Jepang akan kalah perang apakah Anda terbang atau tidak. Anda akan mati sia-sia, kecuali untuk menunda hal yang tidak terhindarkan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, ketik kamikaze di kolom komentar dan pertimbangkan untuk berlangganan. Sekarang, tonton video berikutnya ini, di mana kita menjelajahi babak gelap lainnya dari sejarah Perang Dunia Kedua yang mengubah peperangan selamanya.